Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Iman Mulia Santosa, episode 4. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo kewargian Sayaga, berjumpa kembali bersama saya Iman Mulia Santosa di Sayaga Hipnoterapi Podcast. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai hipnoterapi untuk mengatasi gangguan tidur. Namun sebelumnya tidak lupa saya ucapkan salam eling waspada lan Sayaga. Semoga kewargian semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, kapanpun dan dimanapun kewargian berada. Kewargian Sayaga, gangguan tidur adalah kondisi di mana seseorang mengalami kelainan pada tidurnya dan mempengaruhi kualitas tidur. Meski penyebabnya beragam, gangguan tidur pada umumnya disebabkan oleh stres, emosi, seperti cemas, takut, sedih, atau bisa juga adanya pemikiran yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengatur pola tidurnya. Kondisi ini dapat menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan penderitanya. Gangguan tidur dapat ditandai dengan mengantuk di siang hari, sulit tidur di malam hari, atau siklus tidur dan bangun tidur yang tidak teratur. Gangguan tidur yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan resiko munculnya berbagai penyakit, seperti hipertensi dan juga penyakit jantung. Sampai sejauh ini terdapat sekitar 80 jenis gangguan tidur. Meski terdapat sekitar 80 jenis gangguan tidur, umumnya orang yang mengalami gangguan tidur mengidap insomnia. Insomnia adalah kondisi ketika seseorang sulit tidur atau butuh waktu yang sangat lama sampai dia bisa tidur. Insomnia dapat disebabkan oleh kebiasaan sebelum tidur yang tidak baik, gangguan mental, atau penyakit tertentu. Gangguan tidur yang kedua adalah hipersomnia. Hipersomnia adalah kondisi ketika penderitanya tidur yang sangat panjang, sehingga penderitanya selalu mengantuk di siang hari. Ada berbagai hal yang berpotensi menyebabkan hipersomnia atau tidur berlebihan. Salah satunya adalah depresi. Yang ketiga adalah tidur berjalan. Tidur berjalan atau sleepwalking dalam istilah medis disebut somnambulism. Penderita kondisi ini sering bangun, berjalan, atau melakukan berbagai kegiatan dalam keadaan tidur. Tetapi ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Kondisi ini bisa dialami oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Yang keempat adalah nightmare atau mimpi buruk. Gangguan tidur ini terjadi pada saat otak menyebabkan seseorang memimpikan hal-hal yang meresahkan. Belum diketahui mengapa kondisi ini terjadi. Namun, gangguan tidur pada anak diduga dipicu oleh rasa cemas atau takut bila jauh dari orang tuanya. Yang kelima adalah sleep terror atau teror tidur. Sleep terror lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama yang berusia 4-8 tahun. Penderitanya dapat tampak ketakutan hingga berteriak ketika tidur. Pada anak, kondisi ini dapat dipicu oleh kelelahan atau demam. Ada beberapa gejala yang dialami oleh seseorang
yang menderita gangguan tidur. Antara lain, gejala yang pertama adalah bangun dan tidur di waktu yang tidak teratur. Gejala kedua, sulit tidur di malam hari. Gejala ketiga, gerakan tungkai yang tidak disengaja saat ingin tertidur. Gejala keempat, irama nafas yang tidak normal saat tidur. Gejala kelima, ketakutan, bergangguan tidur, berteriak atau berjalan ketika tidur. Gejala keenam, yaitu kebiasaan mendengkur, tersedak, menggertakkan gigi, atau berhenti bernafas sesaat ketika sedang tidur. Gejala ketujuh, sering terbangun saat sudah tertidur dan sulit untuk tidur kembali. Gejala kedelapan, tidak dapat menggerakkan badan ketika bangun tidur. Gejala kesembilan, sering mengantuk di siang hari sehingga dapat tiba-tiba tertidur di waktu yang tidak wajar, misalnya saat mengemudi. Gejala ke-10, kesemutan atau sensasi yang menjalar di tangan dan kaki. Gejala terakhir adalah lemah otot, badan lemas, atau sering merasa lelah. Lalu, bagaimana hipnoterapi dapat membantu mengatasi gangguan tidur? Dari sudut pandang hipnoterapi, gangguan tidur dipandang sebagai salah satu tanda adanya emosi, pemikiran, dan juga stres yang ada di pikiran bawah sadar. Tanda ini sebenarnya adalah cara pikiran bawah sadar untuk memberitahu bahwa ada situasi dan kondisi yang perlu mendapat perhatian dan diselesaikan. Bantuan penanganan gangguan tidur dengan menggunakan hipnoterapi ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam bawah sadar yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan tidur. Hipnoterapis membantu klien untuk mengakses memori bawah sadar guna menemukan peristiwa awal yang menyebabkan gangguan tidur. Tahap ini membutuhkan kejelian dari hipnoterapis untuk memastikan klien sudah berada dalam kondisi transhipnosis yang memadai dan juga memastikan agar tidak membuat memori palsu. Karena prinsip kerja hipnoterapi menghasilkan perubahan langsung pada memori bawah sadar yang juga berpengaruh pada perubahan aktivitas sistem saraf. Maka, setelah serangkaian proses intervensi dilakukan, memori emosi tidak lagi terpicu sehingga gangguan tidur berkepanjangan dapat diatasi. Hipnoterapi bukanlah sebatas proses memberikan sugesti, lalu kesembuhan terjadi dengan sendirinya. Sebagai bagian dari keilmuan psikologi, hipnoterapi mensyaratkan proses yang komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan kejelasan penuh di balik gangguan tidur yang dialami seseorang, untuk kemudian merancang desain penanganan klinis yang melibatkan pertama, relaksasi progresif untuk mengkondisikan ulang sistem syaraf, serta membuka akses ke memori bawah sadar sehingga faktor penyebab gangguan tidur dapat diketahui. Yang kedua, penanganan gangguan tidur dengan teknik spesifik yang melibatkan proses rekonsolidasi memori. Yang ketiga, penguatan mental atau ego strengthening untuk meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi situasi yang sebelumnya menimbulkan gangguan tidur. Yang terakhir atau yang keempat, melatih klien agar dapat memahami makna di balik gangguan tidurnya sehingga dapat menyadari bahwa gangguan tidurnya hanyalah sebuah tanda dari pikiran bawah sadar. Nah, kawan-kawan, itulah cara penanganan hipnoterapi untuk membantu mengatasi gangguan tidur. Semoga menjadi manfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya Iman Mulia Santosa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.
Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapi_bandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.